Oke, jadi kita belajar tentang isomer pada hidrokarbon yang sudah kita pelajari ya, isomer. Nah, kalau kalian mendengar kata isomer, berarti itu rumus molekulnya sama. Mau isomer apapun dia, sudah pasti rumus molekulnya itu sama. Rumus molekulnya adalah sama. Misalnya air, rumus molekulnya apa? Maka kalian menjawab H2O gitu loh. Amonia, rumus molekulnya apa? Maka jawabannya NH3 gitu. Kalau kita misalnya ke karbon, butana, rumus molekulnya apa? Oh, butana itu rumus molekulnya C4H10. Jadi inilah yang dinamakan dengan rumus molekul. Jadi kalau isomer itu rumus molekulnya udah pasti sama nih ya. Tidak mungkin berbeda. Kalau rumus molekulnya sudah berbeda, itu sudah pasti bukan isomer. Itu yang harus dipahami ya. Jadi kalau rumus molekulnya berbeda, sudah pasti itu bukan isomer. Nah, untuk isomer ini kita lihat dulu pada alkana. Pada alkana. Iya. Pada alkana itu ada namanya isomer struktur, oke? Jadi pada alkana ada namanya isomer struktur. Atau sering dikatakan isomer struktur ini adalah isomer rantai. Nah, jadi isomer struktur atau isomer rantai ini adalah suatu kelompok hidrokarbon yang rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Struktur atau rantainya beda. Atau rantainya berbeda. Tadi di awal saya katakan rumus molekulnya sudah pasti sama. Contoh, saya punya misalnya C4H10. Ini kan C4H10 ini kan rumus molekul dari golongan alkana kan ya. Karena golongan alkana itu kan CnH2n plus 2. Nah, kayak gini. Jadi ini rumus molekul dari golongan alkana. Nah, maka kita akan coba buat senyawa yang bisa terbentuk dari C4H10. Maka senyawa alkana yang bisa terbentuk dari C4H10, saya buat yang pertama rantai lurus terlebih dahulu. C, 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 C. Nah, terus saya lengkapi dengan H ya. C ini kan mengikat satu masih. Berarti di sini hanya ada 3 lagi. C yang di sini mengikat 2. Berarti hanya ada 2 lagi. Di sini mengikat 2, hanya 2 lagi. Di sini mengikat 1, hanya 3 lagi. Nah, ini namanya adalah butana. Butana. Oke. Jadi ini adalah isomer pertama dari C4H10. Sekarang saya akan buat isomer keduanya. Nah, tadi kan ini rantainya 4. Saya mau buat rantainya jadi 3. Berarti 1 jadi cabang di tengah. Maka ini menjadi CH3. Ini jadi CH. Ini jadi CH3. Ini jadi CH3. Nah, maka kita perlu kasih nomor di rantai induk. 1, 2, 3. Jadi ini cabang namanya adalah 2-metil propana. Nah, ya, jadi saya ketemunya isomer dari alkana cuma 2. Untuk rumus molekul C4H10, yaitu iang butana dan 2-metil propana. Apakah bisa kayak gini? Coba diperhatikan yang saya buat ini. Kalau kamu buat kayak gini, penomoran dari mana? Dari atas, 1, 2, 3, 4. Jadi tidak cabang itu yang di nomor 1. Ini namanya butana. Ya kan butana udah ada. Ya berarti ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama ini.
Jadi ini bukan isomer, tapi senyawa yang sama. Oke, jadi kalau dibelok-belok sedikit strukturnya, jangan kamu anggap itu langsung senyawa yang berbeda. Nah, karena ini adalah senyawa yang sama, maka hitungannya satu aja dia. Nah, saya ketemunya baru dua ini doang kalau rumus molekulnya C4H10. Nah, kalian bisa ketemu nggak yang lain, kombinasi yang lain? Dengan catatan C-nya 4, hanya 10. Golongan alkana ya, berarti semua rantainya rantai ikatan tunggal. Adakah? Nggak ada ya, oke. Nah, jumlah isomer C4H10 itu 2. Jadi 2 doang isomernya ini. Kemudian kalau misalnya saya mau mencari isomernya C5H12. C5H12 ini berjumlah 3 isomer ya. 3 isomernya ini. Kemudian C6H14 ini isomernya 5. Isomernya ada sebanyak 5. Oke, kita langsung C5H12 dulu. Maka apa yang pertama kali kita lakukan untuk mencari 3 isomernya ini? C-nya 5 kan? Maka C-nya lurus dulu aja buat semua. C-nya lurus. Panjang 5. Maka ini lengkapi CH-nya jadi 3 nih. Ini CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, jangan lupa tuliskan namanya. Ini namanya adalah pentana. Oke, silakan pikirkan kombinasi yang lain. Apa yang saya buat lagi? Isomer ada 2 lagi. Rantai induknya saya buat berapa sekarang? Pokoknya kita susun 5 rantai C ya. Yang kita anggap nanti akan memberikan nama yang berbeda dari pentana. Oke, maka ini menjadi 4 dulu misalnya nih. Saya lanjut dulu lah. Oke, kalau udah saya buat seperti ini 4, berarti sudah saya potong 1 ya. Saya buat jadi cabang di sini. Maka ini menjadi CH3, ini jadi CH, ini CH3, ini CH, ini CH3. Nah, namanya ini apa? Namanya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Namanya 2-metil butana. Oke. Ini sama-sama C5H12. Sama pentana. Oke. Kombinasi terakhir yang bisa saya buat adalah C-nya 3 sebagai induk. Terus di sini CH3 sebanyak 4. Yang terikat ke atom C yang di tengah. Maka ini namanya 2,2 dimetil propana. Oke. Jadi inilah semua isomer dari C5H12. Misalnya saya buat seperti ini. CH3, CH2, misalnya CH, CH3, CH3. Nah, kalau seperti ini penomoran dari mana? Penomoran dari sini, 1, 2, 3, 4. Karena cabang di nomor 2. Namanya adalah 2-metil butana. 2-metil butana udah ada nggak tadi di atas? Udah ada. Jadi ini adalah isomer pertamanya. Ini isomer kedua. Ini sama dengan ini. Ini isomer ketiga. Jadi kalau kamu ketemu sama, nggak usah ditulis lagi. Karena itu bukan isomer. Itu adalah zat yang sama. Kita cek dari namanya. Kalau namanya kita dapatkan berulang, berarti itu bukan isomer. Oke, sekarang C6H14. Saya akan buatkan isomer pertamanya. Isomer pertamanya tentunya rantai lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang saya nggak usah tulis H-nya ya. H itu hanya sebagai pelengkap. Oke? Jadi kalau misalnya tangan C itu kan ada 4 gini.
Kalau misalnya ini tangannya C yang di paling kiri ini hanya satu, maka sebenarnya kita udah tahu bahwa di sini hanya ada 3 lagi. Nah, saya buat kayak gini aja. C-nya 6 berarti ini namanya heksana. Isomer kedua saya buat apa? Coba. Yang kedua apa yang kita lakukan untuk membuat yang kedua? Rantai induknya jadi 5. Oke, rantai induknya jadi 5. Berarti 1 jadi apa? 1 1 jadi jadi cabang metil. di nomor? Di nomor 2. Oke. Ini kan? Jadi namanya ini apa? 2 metil? Pentana. Bagus. Ya. Oke. Sekarang saya buat nomor 3. Kalau metil ini saya pindahkan ke tengah, beda nggak namanya? Beda ya? Maka berarti masih bisa 3 metil. Ini. Nah, jadi kan namanya jadi 3 metil pentana. Nah, udah 3 nih. Katanya ada 5 isomernya. Berarti nomor 4. Nomor 4 saya buat 4. Berarti cabangnya di nomor berapa saya buat? Yuk. Kedua, Pak. Oke, kan cabangnya ada 2. Ada 2 biji. Satu lagi. Di 2 juga. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tangan C itu kan maksimal 4. Oke, jadi ini 2,2 dimetil butana. Satu lagi. Untuk isomer kelimanya. Nah, untuk isomer kelimanya, maka saya pindahkan yang nomor 2 tadi ke nomor 3. Satu doang saya pindahin. Jadi namanya jadi 2,3 dimetil butana. Nah, inilah semua isomer dari C6H14. Jadi alkana itu mempunyai yang namanya isomer struktur. Saya mau nanya, Pak. Silakan, Josephine. Ini kan pakai metil, Pak. Kalau pakai etil bisa nggak sih, Pak? Mari kita lihat. Kamu maunya kayak mana? Ini saya hapus dulu ya. Bagian sini ya, biar muat ya. Iya, Pak. Oke. Kalau contohnya yang Kamu sebutkan aja rantai induknya panjangnya berapa, cabangnya di nomor berapa, mari kita analisis. Oke, gitu aja ya. Oke, Pak. Kalau misalnya C6H14, rantai induknya 3. Panjangnya berapa? 3. Oke, saya tuliskan 3. Terus? 1 di nomor 2 yang atas. Oh, di atas. Gini. Iya. 1 lagi di bawah. Terus? Terus di bawah lagi ada 1. Ini. Iya. Sekarang saya tanya Josephine. Rantai terpanjang berapa? Oh iya, 4 ya. Iya, jadi ini rantai terpanjang. Penomoran 1, 2, 3, 4. Jadi ini sama dengan yang nomor 4 ini kan? Ya enggak? Iya. Iya. Jadi setelah kamu buat, jangan lupa kasih nama. Kalau kamu ketemu namanya sama, itu bukan isomer. Oke, Jangan, Pak. ya. Jadi jangan ada pengulangan nama yang sama gitu loh maksud saya, Josephine. Bisa ya? Oke, bagus ini pertanyaannya ya. Jadi kalian semua harus bisa menganalisis juga. Jadi jangan karena dibelokkan sedikit itu jadi dibuat jadi isomer. Padahal udah dibuat sebelumnya gitu loh, nggak boleh. Ya, pertamanya bagus. Isomer alkena. Alkena itu kan berarti ada ikatan rangkap 2 sebanyak 1 di antar rantai karbonnya. Nah, isomer alkena itu ada 3 jenis. Beda sendiri dia ini. Ada isomer struktur. Jadi dia bisa ada isomer strukturnya. Struktur atau rantai. Kalau struktur itu berarti berbeda di cabang. Kalau rantai berbeda di panjangnya.
Jadi struktur atau rantai itu sepaket ya. Nah, untuk isomer strukturnya, maka strukturnya beda, rumus molekulnya sama. Saya ambil contoh misalnya C4, kan alkena itu kan rumus molekulnya CnH2n. Jadi kalau saya ambil C4, hanya 8 dong. Nah, C4H8 saya buat kombinasi seperti ini. Isomer struktur atau rantai ya. Ya, kayak gini misalnya. C. Nah, ini berarti ini di nomor 1, ini berarti CH2, ini CH, ini CH2, ini CH3. Nah, ini penomoran dari 1, 2, 3, namanya ini adalah 1 butena. Kan C-nya 4, hanya 8. Kemudian saya ubah rantainya. Nah, jadi kayak gini, ini CH2, ini enggak ada lagi, ini CH3, ini CH3. Ini namanya jadinya 2 metil 1 propena. Nah, inilah bentuk isomer struktur atau rantai dari alkena. Yang kedua, alkena itu punya yang namanya isomer posisi. Isomer posisi. Oke. Jadi kalau isomer struktur kan berarti strukturnya berbeda. Rantainya berbeda. Atau rantainya gitu kan. Kalau dikatakan isomer posisi, maka posisi rangkapnya berbeda. Posisi rangkap ini berbeda. Oke, karena alkena rangkapnya adalah rangkap 2, berarti rangkap 2-nya nanti berbeda. Contoh kita ambil aja juga C4H8. Jadi kalau C4H8 kita buat dulu di nomor 1 kan, 1. Ini tadi CH2, ini CH, CH2, ini CH3. Nah, ini tadi namanya 1 butena ya, yang di atas. Nah, bisa nggak namanya berbeda kalau saya pindahkan posisi rangkap? Kita cek. Ini dari CH3, ini CH, ini rangkap 2, CH, ini CH3. Ternyata beda. Ini kan namanya jadi penomoran dari sini. Jadi namanya ini adalah 2 butena. Jadi kalau dikatakan isomer posisi, rumus molekulnya sama, posisi ikatan rangkapnya berbeda. Coba bedakan yang 1 dan 2 ini. Isomer struktur yang di atas ini, posisi rangkapnya kan tetap di nomor 1 kan. Nah, maka yang nomor 1 ini kita tidak bisa katakan dia isomer posisi, karena posisi rangkapnya tetap di nomor 1. Sedangkan yang nomor 2 kita bisa katakan dia isomer posisi. Karena posisi rangkapnya itu yang satunya itu 1 butena, yang 2 butena. Nah, jadi karena ada rangkapnya, maka dia mempunyai isomer posisi. Nah, yang ketiga, ada namanya isomer geometrik. Isomer geometrik. Nah, untuk isomer geometrik, ini ada dua kriteria ya. Ada 2 kriteria, ada namanya cis, ada namanya trans. Nah, untuk yang cis itu bahasanya adalah berhadapan. Berhadapan. Untuk yang trans itu bahasanya adalah berseberangan. Berseberangan. Oke. Ingat kata kunci untuk isomer geometri cis dan trans. Nah, isomer geometri cis dan trans ini hanya terjadi hanya pada alkena. Hanya pada alkena. Alkena.
Jadi ini tidak kamu temukan pada alkuna dan alkana. Jadi kalau kamu misalnya dapat rumus struktur, tentukan senyawa di bawah ini yang mempunyai isomer geometrik. Maka kalau senyawa di bawah itu kamu bisa tahu, oh ini alkana, oh ini alkuna. Maka itu udah langsung tereliminasi jawabannya. Nggak usah dicek. Yang perlu kamu cek hanya yang mana alkenanya. Karena isomer geometri yang kita cek di sini hanya pada alkena. Kalau hanya pada alkena berarti posisinya itu adalah ada ikatan rangkap 2 antara C dengan C gitu kan ya. Nah, kalau ada ikatan rangkap 2 antara C dengan C, maka tangannya ini sisa 2 lagi atas bawah, sisa 2 lagi atas bawah. Jadi kita nanti fokus ke ikatan rangkap 2 yang dibentuk oleh alkena. Jadi kamu langsung gambar seperti yang saya kotakin ini nanti. Alkenanya. Nah, contohnya misalnya adalah 2 butena. Kita menggambarkan misalnya 2 butena. Kalau kita gambarkan 2 butena, maka kita gambar seperti ini kan, CH3, terus di sini CH, ini rangkap 2, CH, terus ini tunggal CH3. Ini kan 2 butena kan ya? Maka 2 butena ini langsung kita ubah menjadi bentuknya kayak gini. Supaya kita tahu yang mana cisnya, yang mana transnya. Oke, jadi kita ubah yang pertama, langsung kayak gini. Nah, jadi langsung buat gini. Oke, ya. Nah, jadi C yang paling kiri itu yang ini. C yang paling kanan yang ini. Atom C di sebelah kiri mengikat 2 gugus. Gugus yang diikat C ini apa? 1 H, satu lagi CH3. Ah, gitu loh. Maka di sini kita tulislah H, satu lagi CH3. Demikian juga atom C sebelah kanan. Dia mengikat atom H dan satu lagi CH3. Ya. Maka kita tulis di sini H, CH3. Nah, tadi kata kuncinya apa? Cis berhadapan. Jadi yang dilihat adalah H berhadapan dengan H. CH3 berhadapan dengan CH3. Maka ini namanya kan tadi 2 butena. Karena ini berhadapan, maka ditambahkan di depannya namanya cis 2 butena. Kalau dia ada cisnya, pasti ada transnya. Bagaimana Pak kita menulis trans? Tinggal kamu ubah aja salah satu. Terserah yang mana. H yang mana kamu ubah ke bawah gitu loh. Jadi ini misalnya kamu ubah di sini H, CH3. Maka H yang di sini oper ke sini. Berarti menjadi CH3 dong di sini. Menjadi H. Nah, jadi kita akan melihat bahwa H di sini sudah tidak berhadapan lagi. Melainkan sudah berseberangan. Demikian juga CH3 di sini sudah tidak berhadapan lagi, melainkan sudah berseberangan. Inilah namanya 2 butena. Karena dibuat berseberangan, ditambahkanlah trans di depan. Jadi secara nama dia sama. Perbedaannya hanya di berhadapan dan berseberangan, yaitu cis dan trans. Karena isomer geometri hanya terjadi pada alkena, maka muncul pertanyaan, apakah semua alkena itu mempunyai isomer geometri? Nah, ini pertanyaannya, menarik. Jadi kan tadi isomer geometri hanya terjadi pada alkena. Muncul pertanyaan nih, apakah semua alkena itu sudah pasti ada isomer geometrinya? Apakah sudah pasti bisa dibuat cis dan trans? Mari kita lihat. Saya langsung kasih aja contoh. Contohnya misalnya 1 butena. Kalau kita menggambarkan 1 butena, maka kita menggambarkan CH2, rangkap 2, CH, CH2, CH3. Ini 1 butena kan? Nah, jadi saya akan coba membuat gambar seperti kotak ini. Sap, 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 sap.
Nah, C yang di kiri berarti ini ya. Ini. C yang di kanannya ini. C yang di kiri, gugus apa yang diikat? H sama H. Oke, benar ya. Jadi ini H dengan H. Yang sebelah kanan. H sama. Berarti yang diikat di sini adalah ini, perhatikan ya, teman-teman. Ini H sama. Sama apa? C2H5. Benar. Jadi sisanya itu ditotalkan aja. Jadi ini kita tuliskan bukan CH2 ya, teman-teman. Tapi C2H5. Nah, pertanyaannya, apakah ada isomer geometrinya? Lihat, atom C mengikat gugus yang sama. Ini sama kan? Ini sama. Maka ini tidak ada isomer geometrinya. Kenapa? Karena satu atom C yang terikat rangkap itu, jadi ini harus A, ya ini harus B. Ini misalnya A nggak masalah, ini juga harus B. Ini cis, gitu loh. Ya. Jadi artinya gini, kalau ini A, ini nggak boleh A. Jadi ini nggak boleh sama. Satu atom C tidak boleh mengikat dua yang sama. Sedangkan di satu butena kita lihat, ikatan rangkap yang terikat dengan atom C mengikat atom yang sama, gugus yang sama, yaitu sama-sama H. Maka kalau kamu ditanya, satu butena, apakah mempunyai isomer geometri? Maka jawabannya tidak. Alasannya ini. Itu dia. Senyawa. 2 metil, 2 butena. Apakah punya isomer geometri? 2 metil 2 butena, C. Butena 4. 2 metil. Ini 2 butena. Ini. Jadi ini CH3, ini CH3, ini CH, ini CH3. Buat kayak gini, kan, bilang aja ini, yang kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Itu aja. Isinya apa gitu. Kiri atas CH3. CH3, bagus. Kiri bawah CH3. Bagus. Kanan atas H. Bagus. Kanan bawah CH3. Pertanyaannya, C yang ada rangkapnya mengikat ada yang sama enggak? Ada? Ada. Berarti bisa enggak? Enggak. Ada enggak isomernya? Enggak ada. Karena ini sama. Kalau sama tidak ada isomer geometri. Kalau ada tinggal buat cis dan trans. Ya, sederhana ya kayak gini caranya, gampang. Nah, kemudian untuk isomer alkuna. Kalau alkuna nggak usah saya jelaskan lagi. Karena untuk alkuna itu isomernya itu bisa isomer struktur sama seperti alkena tadi ya. Jadi bisa dia isomer struktur atau rantai. Tinggal ganti aja tadi contohnya yang saya buat, yang rangkap 2 jadinya ganti jadi rangkap 3 misalnya kayak gitu, ya kan? Dan dia bisa jadi isomer posisi. Nah, yang 2 ini doang isomer dari alkuna. Lagi ada namanya isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi berarti gugus fungsinya beda. Rumus molekulnya sama. Gugus fungsinya beda.
gugus fungsi itu apa sih kan gitu. Gugus fungsi itu adalah identitas dari kelompok hidrokarbon. Contoh gini, identitas alkana apa? Maka kita akan menjawab rantai terbuka dan semua ikatan C-nya ikatan tunggal. Kan itu identitasnya alkana. Identitasnya alkena, rantai terbuka dan ada ikatan rangkap dua. Alkuna, rantai terbuka, ada ikatan rangkap dua. Alkadiena, rantai terbuka, ada dua ikatan rangkap dua. Alkatriena, ikatan rangkap dua, ada tiga ikatan rangkap duanya. Alkenuna, ada satu ikatan rangkap dua, satu ikatan rangkap tiga. Sikloalkana, ikatan tunggal tapi tertutup. Nah, kan itu kan definisi-definisi perbedaannya. Nah, jadi isomer gugus fungsi itu adalah gugus fungsinya itu berbeda. Contoh, saya langsung kasih kelompoknya saja. Isomer gugus fungsi. Misalnya, alkena itu berisomer gugus fungsi dengan sikloalkana. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka berdua ini, kelompok ini, sama-sama punya rumus umum CnH2n. Jadi sama rumus umum mereka berdua ini, CnH2n. Oke. Kemudian, yang kedua, ada alkadiena. Alkadiena. Dengan alkuna. Itu sama rumus umumnya, yaitu Cn H2n kurang 2. Nah ini. Artinya rumus molekulnya tetap sama, tapi identitasnya jauh berbeda. Contoh kita lihat alkena dan sikloalkana. Saya akan ambil contoh jika C-nya 3, hanya 6. Kalau C-nya 3 hanya 6, saya ambil untuk alkena yang seperti ini saja. Nah, maka ini CH2, ini CH, ini CH3. Maka namanya ini adalah 1 propena. Nah, berarti ini golongan alkena. Selanjutnya saya akan coba menggambarkan golongan sikloalkana. Sikloalkana itu artinya rantai tertutup. CH2, CH2, terus saya buat di sana CH2, terus saya hubungkan ke sini, tertutup. Ini namanya adalah siklopropana. Jadi siklopropana dan 1 propena itu rumusnya sama-sama C3H6. Cuma kan identitasnya mereka udah berbeda. Nah, identitas itulah yang dikatakan dengan gugus fungsi. Identitas si alkena kan rangkap 2. Sedangkan sikloalkana itu adalah rantainya semuanya ikatan tunggal tapi tertutup. Jadi kalau kita gambar ini, 1 propena itu kita gambar seperti ini kan ya. 1 propena kita gambar kalau garis kayak gini. Tapi kalau siklopropana kita gambar garisnya kan kayak gini aja nih. Nah, selesai. Kan berbeda ya. Oke. Selanjutnya alkadiena dengan alkuna. Oke, kita ambil C-nya 3. Kalau C-nya 3, maka hanya itu 2 kali 3, 6. 6 kurang 2, 4. Maka C3H4. Oke, kita cek. Saya mau ngambil dulu yang alkuna. Maka saya ambil di sini. Kata rangkap 3, maka ini tinggal CH. Ini C, ini CH3. Nah, ini kan C3H4 kan? Namanya ini adalah 1 propuna. Oke, 1 propuna. Nah, saya mau ambil untuk, ini berarti alkunanya. Sekarang saya mau tuliskan alkadiena. Alkadiena berarti ikatan rangkap 2-nya ada 2. 1.
Ini berarti ada 2 lagi. Ini udah nggak ada, udah kepake 4. Ini 2 lagi. Nah, ini namanya kan beda ya dari yang 1 propuna. Ini namanya 1,2 prop, kan dari propena. Propdiena. 1,2 propdiena. Artinya rangkap 2-nya ada 2. Tapi kan ininya sama ya. Nih. Oke. Nah, di kelas 12, nanti kalau kalian sudah kelas 12 tahun depan, maka kalian akan menemukan banyak lagi isomer gugus fungsi. Contoh isomer gugus fungsi adalah alkohol dan eter. Alkohol dan eter. Nah, kalau alkohol itu rumus umumnya dengan eter itu adalah CnH2n plus 2O. Ini rumus umumnya. Jadi ada atom O-nya 1. Itu alkohol dan eter. Kemudian ada aldehid dan keton. Aldehid dan keton. Ini rumus umumnya CnH2nO. Nah, dan lain-lain lah ya. Karena nggak mungkin saya jabarkan juga satu-satu karena itu pembahasannya kelas 12. Nah, inilah dia contoh untuk isomer gugus fungsi. Jadi kan jadi langsung beda gugus fungsinya gitu. Tentang isomer. Oke, screen-nya udah kelihatan ya. Kita perhatikan soal nomor 1. Perhatikan senyawa hidrokarbon berikut. Ini dia. Senyawa-senyawa dengan rumus struktur di bawah ini yang termasuk isomer struktur dari senyawa tersebut adalah. Nah, syarat isomer harus sama jumlah atom-atomnya. Jadi ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah atomnya ini adalah C6H14. Jadi pertama kali kita harus samakan dulu jumlah atom-atomnya. Ya. Ini jumlah C-nya adalah 5, hanya 12. Ini C-nya 6, hanya 14. Ini C-nya juga 6, hanya 14. Ini sama C6H14. Ini juga sama C6H14. Oke, jadi pertanyaannya tadi kan, lingkari nomor senyawa yang termasuk isomer dari senyawa di atas. Ini sudah tidak mungkin isomer, karena dari jumlah atomnya sudah tidak sama. Itu harus dipahami ya. Jadi isomer itu kalau jumlah atom C-nya sudah tidak sama H-nya, maka tidak bisa dikatakan isomer. Maka yang bisa kita cek yang lain. Kebetulan C dan H-nya sama yang lain dengan yang di atas. Nah, kalau kita mau tahu isomer dari sini, kalau dia rumusnya udah sama, maka kita harus buat namanya yang berbeda. Kalau namanya yang sama nanti dengan yang ini, maka dia bukan isomernya gitu loh guys. Maka ini kita buat nomornya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini cabang kan ya. Namanya jadi apa? Diametil pentana. Good. Nomor 2, namanya apa? Saya udah kasih nih induknya ini loh. 2,3 dimetil butana. 2,3 dimetil butana. Namanya beda nggak dengan yang di atas? Beda, Pak. Kalau namanya beda dengan yang di atas, maka dia dikatakan isomer. Nomor 3 namanya apa? Ini saya kasih ya. 1, 2, 3, 4. Cabangnya ini sama ini. Yuk, nomor 3 namanya adalah
2,2 dimetilbutana. 2,2 dimetilbutana. Namanya beda nggak dengan yang di atas? Beda, maka ini isomer. Nomor 4. Saya nomorin dari mana nomor 4? Penomorannya dari mana? Dari atas ke bawah kanan. Namanya 3-metilpentana. Berarti 3-metilpentana sama dengan nama yang di atas kan? Apakah itu isomer? Ya tidak dong, jelas. Ini adalah zat yang sama. Kalau zat yang sama, namanya sama, bukan isomer. Nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, namanya juga ini 3-metilpentana. Jadi namanya sama dengan yang di atas. Apakah ini isomer yang di atas? Ya enggak dong, ini senyawa yang sama. Jadi isomer dari struktur nomor 1 ini hanya nomor 2 dan nomor 3. Jadi syarat isomer itu diingat ya. Rumus molekulnya sama dan namanya beda. Itu baru isomer. Nah, walaupun kamu lihat gambarnya beda Pak, 45 sama yang di atas. Beda kok gambarnya. Ya kan namanya nggak beda. Gambarnya itu cuma diputar-putar doang. Jadi kan maksud saya di situ kamu jangan terkecoh kalau gambarnya diputar-putar. Cek namanya. Karena kalau namanya sama itu bukan isomer. Itu loh ya. Oke, nomor 1 kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada, oke, save, close. Nomor 2, tentukan jenis isomer dari pasangan di bawah ini. Ini C-nya 4 hanya 10. Ini C-nya 4 hanya 8. Dari jumlah C dan H-nya tidak sama. Ya sudah, ini bukan isomer, guys. Syarat isomer itu jumlah rumus molekulnya sama. Ini enggak sama. Sudah pasti bukan isomer. Ini C4 H10. Ini C4 H10. Ini namanya 2-metil propana, ya kan? Ini namanya butana. Oke, maka ini adalah isomer dari alkana. Isomer apa? Isomer struktur atau isomer rantai. Nomor 3. Nomor 3 itu ini 1 butena. Yang kanan 2 butena. Nomor 3 itu rumus kimianya sama-sama C4H8. Maka ini namanya isomer posisi dong. Ya kan? Isomer posisi. Karena posisi rangkapnya 1 dan 2. Yang nomor 4, ini C2H6O. Ini juga C2H6O. Nah, inilah nomor 4 ini tadi yang saya katakan alkohol. Jadi nomor 4 ini namanya adalah alkohol karena ada OH. Inilah yang dia eter. Nah, yang saya katakan belajar di kelas 12. Alkohol eter maka isomer gugus fungsi. Gugus fungsi. Oke, selanjutnya. Ini nomor 5. Ini sama-sama C4H8. Jadi sama yang nomor 5 ini sama-sama C4H8. 1 alkena, 1 siklo alkana. Nah, ini isomer gugus fungsi. Tadi kita udah bahas untuk C-nya 3 kan. Ini rangkap 2, ini berhadapan. Berhadapan cis, berseberangan trans. Maka ini isomer geometrik. Geometrik. Udah, selesai. Terakhir ya. Senyawa yang mempunyai isomer geometris. Yang mempunyai isomer geometris adalah alkena. Jadi alkena kita cek. Alkena kan.
ya kita cek. Alkena, ya kita cek dong. Alkena, ya kita cek. Alkuna, nggak perlu dicek, udah pasti ini nggak ada. Ini alkena, kita cek. Nah, cara mengeceknya seperti yang tadi, yang sudah saya ajarkan di video ini di sebelumnya. Jadi kalian bisa nanti menggambarkannya, kenapa bisa. Kalau ada, maka buat lattice-nya, kalau nggak dan transnya. Kalau nggak ada, nggak usah dibuat. Seperti itu.